Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami dari tim Bijaksana Channel sangat bersyukur atas dukungan dan doa dari saudara semua yang terus menguatkan kami untuk bertekun melakukan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan masuk dalam doa untuk memulai renungan ini. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan setia, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan di sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau telah memberkati segala aktivitas kami dan menyediakan perlindungan yang meluputkan kami dari hal-hal yang jahat. Di penghujung hari ini, sebelum waktunya kami beristirahat, kami mau terlebih dahulu datang bergabung di meja-Mu dan memakan makanan rohani yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kenyangkanlah kami dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan banyak berbicara tentang harta atau milik kepunyaan. Kita tahu bahwa harta atau milik kepunyaan adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan di dunia ini. Namun demikian, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang harta dan milik kepunyaan, serta memperlakukannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pertama-tama, mari kita membaca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam ayat yang baru saja kita baca, ada 3 hal yang bisa menghilangkan harta yang kita kumpulkan di bumi, yaitu ngengat, karat, dan pencuri. Hal yang pertama, ngengat. Ngengat adalah serangga yang berhubungan erat dengan kupu-kupu, dan kebanyakan spesies ngengat aktif pada malam hari. Ngengat dan ulatnya merupakan hama karena bisa merusak hutan, perkebunan buah, dan larvanya bisa memakan pakaian yang terbuat dari wol dan sutra. Yakobus 5 ayat 2 berkata, "Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat." Pakaian dari wol dan sutra harganya sangat mahal dan umumnya dipakai oleh orang-orang kaya. Pakaian yang indah dan mahal biasanya dipakai untuk membuat orang lain kagum dan memperhatikan orang yang memakainya. Dengan kata lain, untuk popularitas. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita membeli pakaian putih untuk dipakai menutupi ketelanjangan kita. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Orang yang membutuhkan popularitas sebagai identitas diri mereka sesungguhnya adalah orang yang kurang percaya diri. Mereka sangat mempedulikan pendapat orang lain tentang diri mereka. Padahal kekaguman yang ditunjukkan orang lain itu hanya bersifat sementara saja. Akan lebih baik apabila melakukan perbuatan-perbuatan baik selama hidup di dunia ini untuk membeli pakaian putih yang akan kita pakai di kekekalan.
Di dalam Wahyu 19 ayat 8 berkata, "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Hal yang kedua, karat. Karat atau korosi dapat merusak benda-benda logam apabila benda-benda tersebut berinteraksi dengan air dan oksigen. Cepat atau lambatnya suatu logam berkarat dipengaruhi oleh sifat elektron di dalamnya. Misalnya, elektron pada besi sangat mudah lepas apabila berinteraksi dengan air dan oksigen, sedangkan elektron pada emas sulit lepas meskipun berinteraksi dengan air dan oksigen. Yakobus 5 ayat 3 berkata, "Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir." Meskipun emas sulit berkarat, tetapi sesungguhnya apabila emas berinteraksi dengan air dan oksigen dalam waktu yang lama, elektronnya dapat lepas meskipun dalam jumlah yang sedikit, sehingga tidak terlihat berkarat. Di dunia ini, emas dan perak dipakai orang sebagai jaminan keamanan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang begitu khawatir akan berkekurangan sehingga berusaha menimbun sebanyak mungkin emas dan perak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengejar kemurnian iman kita kepada Tuhan lebih daripada berusaha menimbun emas dan perak di dunia ini. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hal yang ketiga, pencuri. Kita tahu bahwa iblis adalah pencuri. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Apabila kita berusaha untuk mengumpulkan harta di bumi, maka kita telah memutuskan untuk mengabdi kepada Mamon. Dan apabila harta di bumi menjadi berhala kita, maka ketika iblis melakukan sesuatu agar kita kehilangan semua harta itu, kita akan merasakan dunia kita runtuh. Oleh karena itu, kita harus memutuskan untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus, agar kita dapat menikmati hidup yang berkelimpahan dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hal-hal itu bersifat abadi dan tidak dapat dibeli dengan uang. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Terpujilah Engkau Allah kami, El Shaddai yang mulia. Setelah mendengarkan firman-Mu, kami akan segera beristirahat. Kami mohon berkat penyertaan dan perlindungan-Mu melingkupi kami di sepanjang malam, sehingga kami mengalami tidur nyenyak yang berguna bagi kesehatan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami.
Kiranya Engkau memberkati Indonesia berlimpah-limpah, semua sumber daya alam di Indonesia menghasilkan berlimpah-limpah, sehingga terjadi pemulihan keadaan perdagangan dan perekonomian yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan sejahtera. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.